Bismillahirrohmanirrohim. Semoga setiap kata dalam video ini menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun manusia yang diciptakan tanpa nilai. Dan semoga siapapun yang sedang menonton dalam keadaan lelah, tertekan, atau merasa tidak dihargai, diberi kekuatan untuk bertahan hari ini. Pernahkah kita benar-benar memperhatikan seseorang yang setiap pagi berdiri di depan gerbang sekolah? Orang yang datang lebih awal dari siapapun dan pulang setelah semua orang pergi. Bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan orang yang namanya tercantum di papan penghargaan. Hanya seorang satpam. Ia berdiri di sana setiap hari, menjaga ketertiban, mengatur lalu lintas, menyapa dengan senyum yang sama, meski seringkali tak dibalas. Namun di mata sebagian orang, ia bukan siapa-siapa. Dipandang rendah, diremehkan, dan seringkali dianggap tidak penting. Padahal, di balik seragam sederhana itu, ada seorang kepala keluarga yang sedang berjuang. Ada hati yang lelah menahan banyak hal, dan ada martabat manusia yang kerap diabaikan. Video ini bukan tentang sensasi, bukan tentang drama berlebihan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang satpam sekolah yang hidupnya terlihat biasa saja, hingga satu kejadian sederhana mengubah cara banyak orang memandangnya. Bukan karena ia tiba-tiba kaya, bukan karena ia naik jabatan, tapi karena akhirnya nilai seorang manusia diperlihatkan tanpa melihat profesinya. Sebelum kisah ini berlanjut, jika kamu merasa cerita-cerita seperti ini layak untuk didengarkan, layak untuk direnungkan, dan layak untuk dibagikan, silahkan tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Dukung terus channel Kreo ID agar lebih banyak kisah manusia biasa yang sering terlewatkan bisa kita dengarkan bersama. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Nama pria itu bukan nama yang dikenal banyak orang. Tidak pernah muncul di berita. Tidak pernah disebut dalam pidato. Untuk kisah ini, mari kita panggil dia Pak Arman. Usianya 43 tahun. Bukan usia muda, tapi juga belum sepenuhnya tua. Usia di mana seseorang seharusnya sudah merasa cukup tenang dengan hidupnya. Namun bagi Pak Arman, usia ini justru penuh dengan tuntutan dan tanggung jawab. Profesi Pak Arman adalah seorang satpam sekolah. Setiap hari ia mengenakan seragam sederhana berwarna coklat, sepatu hitam yang sama, dipakai bertahun-tahun, topi yang mulai pudar warnanya, tapi selalu ia kenakan dengan rapi. Pak Arman bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering mengangguk daripada menyela, lebih sering tersenyum tipis daripada tertawa keras, dan hampir selalu menundukkan kepala ketika berbicara dengan orang lain. Bagi orang-orang di sekitarnya, Pak Arman hanyalah bagian dari pemandangan sehari-hari. Orang yang selalu ada di gerbang, orang yang membuka dan menutup pintu, orang yang jarang diperhatikan kecuali saat dibutuhkan. Namun di balik sikapnya yang tenang dan pendiam, Pak Arman adalah sosok yang bertanggung jawab. Ia datang tepat waktu, jarang izin, dan selalu berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin, meski tidak pernah ada yang benar-benar memuji. Di rumah, Pak Arman adalah seorang suami dan anak dari 2 anak. Anak pertamanya sudah duduk di bangku sekolah menengah. Anak keduanya masih sekolah dasar. Keduanya adalah alasan mengapa Pak Arman tetap bertahan, apapun keadaan yang ia hadapi. Ia bukan orang yang bermimpi besar, tidak pernah bercita-cita menjadi pejabat atau orang terpandang. Yang ia inginkan sederhana, bisa bekerja dengan tenang, bisa pulang membawa nafkah yang halal, dan bisa melihat anak-anaknya tumbuh tanpa kekurangan yang berlebihan. Dari luar, hidup Pak Arman terlihat biasa saja. Tidak ada yang tampak istimewa, tidak ada yang terlihat bermasalah. Namun, seperti banyak orang lain di luar sana, Pak Arman adalah contoh nyata bahwa hidup yang tampak normal seringkali menyimpan perjuangan yang tidak pernah diceritakan. Dan disinilah kisahnya benar-benar dimulai. Setiap hari Pak Arman bangun sebelum matahari terbit.
Saat kebanyakan orang masih terlelap, ia sudah bersiap dengan rutinitas yang sama. Rutinitas yang jarang berubah selama bertahun-tahun. Ia berangkat dari rumah dengan motor tua yang suaranya sudah tidak halus lagi. Jaket tipis ia kenakan untuk menahan dingin pagi. Di jalan, ia jarang terburu-buru. Bukan karena santai, tapi karena ia sudah terbiasa menghitung waktu dengan sangat hati-hati. Sesampainya di sekolah, Pak Arman membuka gerbang besar yang menjadi batas antara dunia luar dan dunia belajar. Ia memastikan halaman aman, menata lalu lintas kendaraan, menyapa siapapun yang datang, meski tidak semua membalas sapaannya. Bagi orang-orang yang melihatnya dari kejauhan, pekerjaan Pak Arman tampak ringan. Hanya berdiri, hanya membuka dan menutup gerbang, hanya menjaga ketertiban. Tidak ada yang terlihat berat, tidak ada yang terlihat bermasalah. Sebagian guru menganggap Pak Arman sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Sebagian orang tua murid mengira ia tidak pernah punya beban pikiran. Sebagian murid bahkan tidak benar-benar memperhatikan keberadaannya. Seolah-olah hidup Pak Arman berjalan lurus tanpa hambatan. Padahal, di balik rutinitas yang terlihat rapi itu, ada kelelahan yang jarang mendapat tempat untuk diungkapkan. Gaji yang diterima setiap bulan selalu habis sebelum akhir bulan tiba. Kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Biaya sekolah anak-anak tidak pernah benar-benar ringan. Dan setiap kali ada kebutuhan mendadak, Pak Arman harus kembali menghitung dari awal. Namun semua itu tidak pernah terlihat di wajahnya. Ia tetap datang tepat waktu, tetap menjalankan tugas, tetap berdiri di tempat yang sama. Di mata banyak orang, Pak Arman adalah contoh pekerja yang hidupnya aman dan stabil. Tidak berisik, tidak menuntut, tidak pernah memprotes. Padahal ketenangan itu bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia sudah terlalu sering belajar untuk menahan. Menahan lelah, menahan kecewa, menahan rasa ingin didengar. Dan selama ia terus tersenyum dan bekerja, orang-orang pun terus mengira bahwa hidupnya baik-baik saja. Permasalahan itu tidak datang dalam bentuk kejadian besar. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Tidak ada peristiwa yang langsung mengubah segalanya. Semua bermula dari hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat. Dari cara orang berbicara, dari nada yang terdengar biasa, namun terasa merendahkan bagi yang menerimanya. Pak Arman mulai menyadari bahwa posisinya di sekolah bukan hanya sebagai penjaga gerbang, tetapi juga sebagai orang yang mudah diabaikan. Beberapa murid berbicara tanpa sopan, melewatinya tanpa menoleh, kadang tertawa, seolah kehadirannya tidak perlu dihormati. Sebagian orang tua murid berbicara terburu-buru, memberi perintah tanpa salam, tanpa ucapan terima kasih. Kalimat seperti, "Pak, tolong cepat dong," atau "Satpam kan tugasnya begini," sering terdengar. Kalimat-kalimat yang bagi sebagian orang terasa sepele, namun bagi Pak Arman perlahan mengikis rasa percaya dirinya. Ia tidak marah, ia tidak membantah, ia hanya mengangguk dan menjalankan tugas. Namun setiap kali itu terjadi, ada perasaan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan bahwa dirinya dianggap lebih rendah. Perasaan bahwa usahanya tidak benar-benar dihargai. Tekanan tidak hanya datang dari luar. Di tempat kerja, statusnya sebagai pekerja kontrak membuatnya selalu waspada. Kontrak diperpanjang setiap tahun, tanpa kepastian, tanpa jaminan masa depan. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Dan kehilangan pekerjaan berarti kehilangan segalanya. Maka Pak Arman memilih diam, bekerja lebih hati-hati, lebih patuh, lebih menunduk. Hari demi hari, beban itu bertambah, bukan di punggung, melainkan di pikiran. Ia mulai membawa pulang rasa lelah yang bukan hanya fisik. Ia mulai tidur dengan pikiran penuh dan bangun dengan perasaan yang sama. Namun dari luar, tidak ada yang berubah. Pak Arman tetap terlihat seperti biasa, tetap berdiri di gerbang, tetap tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu bahwa inilah awal dari tekanan sosial yang pelan-pelan mengubah cara ia memandang dirinya sendiri.
Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Pak Arman bangun, bersiap, dan berangkat kerja dengan rutinitas yang sama. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan terasa berbeda. Namun tubuhnya sudah lebih dulu memberi isyarat. Kepalanya terasa berat, pandangan sedikit berkunang, dan dadanya sesekali terasa sesak. Pak Arman mengira itu hanya kelelahan biasa. Ia sudah terlalu sering merasakan lelah hingga lupa bagaimana rasanya benar-benar bugar. Ia tetap datang ke sekolah, tetap berdiri di pos jaga, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Saat jam masuk sekolah tiba, arus kendaraan lebih padat dari biasanya. Beberapa orang tua murid terburu-buru. Suara klakson terdengar bersahutan. Pak Arman berusaha mengatur semuanya. Dengan tubuh yang tidak sepenuhnya siap, ia tetap berusaha fokus. Di tengah kekacauan kecil itu, seseorang melontarkan kalimat yang terdengar jelas. "Satpam, kok kerjanya lama sih?" Kalimat itu diucapkan tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Namun bagi Pak Arman, hari itu kalimat tersebut terasa jauh lebih berat. Bukan karena kata-katanya, melainkan karena semua beban yang sudah lama ia simpan seolah runtuh bersamaan. Dadanya terasa semakin sesak, tangannya gemetar, dan untuk sesaat ia merasa benar-benar kecil. Bukan kecil karena fisik, melainkan kecil sebagai manusia. Ia menunduk, menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Di kepalanya muncul pertanyaan yang tidak pernah berani ia ucapkan. Apakah pekerjaanku memang serendah ini? Apakah keberadaanku memang tidak berarti? Apakah aku hanya ada untuk diperintah dan diabaikan? Pak Arman tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya diam. Namun diam itu penuh kelelahan, penuh rasa kecewa, dan penuh keputusasaan yang selama ini ia tahan. Saat jam kerja berakhir, Pak Arman pulang dengan langkah lebih pelan. Ia duduk di atas motornya, menatap jalanan tanpa benar-benar melihat. Di rumah, ia tetap tersenyum di depan keluarganya, tidak menceritakan apapun, tidak ingin menambah beban siapapun. Malam itu, Pak Arman duduk sendiri lebih lama dari biasanya. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan seperti ini? Hari itu bukan hari terburuk dalam hidupnya, namun hari itu adalah hari di mana ia merasa paling rendah sebagai manusia. Setelah hari itu berlalu, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup Pak Arman. Tidak ada yang datang menanyakan keadaannya. Tidak ada yang menyadari bahwa ia sempat berada di titik terendahnya. Keesokan paginya, ia tetap bangun di jam yang sama, tetap mengenakan seragam yang sama, dan tetap berangkat ke tempat yang sama. Pak Arman tidak mengambil cuti, tidak meminta izin, tidak mencari alasan untuk berhenti sejenak. Bukan karena ia tidak butuh istirahat, melainkan karena ia tidak punya pilihan. Di pos jaga, ia kembali berdiri seperti biasa, mengatur kendaraan, membuka dan menutup gerbang, menyapa dengan suara yang pelan. Ia bekerja dengan lebih hati-hati, lebih menunduk, lebih waspada terhadap setiap gerak dan kata. Ia takut melakukan kesalahan, ia takut dianggap tidak becus, ia takut kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber nafkah. Setiap hari, Pak Arman membawa beban yang sama, namun tidak satu pun ia bagikan. Ia memilih diam, bukan karena tidak ingin didengar, tetapi karena ia tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Di rumah, ia tetap menjadi suami yang bertanggung jawab, tetap menjadi ayah yang berusaha hadir, meski di dalam dirinya ada kelelahan yang semakin dalam. Pak Arman sering merasa bahwa hidupnya hanya tentang bertahan dari satu hari ke hari berikutnya, tanpa rencana besar, tanpa harapan berlebihan.
Namun ia tetap berjalan, karena bagi orang-orang seperti Pak Arman, bertahan saja sudah merupakan perjuangan. Tidak semua orang berjuang dengan teriakan, sebagian berjuang dengan diam, dengan menahan, dengan tetap berdiri meski hati lelah. Dan disitulah, tanpa ia sadari, Pak Arman menunjukkan keberanian yang jarang terlihat. Titik balik itu tidak datang dalam bentuk kejadian besar. Tidak ada pengumuman, tidak ada sorotan, tidak ada perubahan mendadak. Semuanya terjadi pada satu pagi yang terlihat biasa saja. Hari itu, seorang murid baru datang terlambat ke sekolah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Langkahnya ragu saat berhenti di depan gerbang. Ia terlihat bingung, takut dimarahi, takut dihukum. Pak Arman melihat itu. Ia menghampiri dengan langkah pelan, tidak bertanya dengan nada tinggi, tidak menunjukkan sikap menghakimi. Ia hanya bertanya dengan suara tenang, "Kenapa bisa terlambat?" Murid itu menjawab terbata-bata. Ia tersesat, tidak tahu jalan, dan terlalu takut untuk bertanya pada orang lain. Pak Arman mendengarkan, tanpa memotong, tanpa menyela. Lalu, ia melakukan hal sederhana. Ia menenangkan murid itu, mengajaknya masuk, mengantarnya ke ruang guru. Tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada keistimewaan, hanya empati yang tulus. Pak Arman kembali ke pos jaga tanpa berpikir panjang tentang apa yang baru saja ia lakukan. Baginya, itu adalah hal kecil yang wajar. Namun tanpa ia sadari, salah seorang guru melihat kejadian itu dan secara spontan merekamnya dengan ponsel. Bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk membuat sensasi, hanya karena momen itu terasa manusiawi. Video itu kemudian dibagikan di grup internal sekolah, lalu menyebar keluar dan mulai ditonton oleh banyak orang. Untuk pertama kalinya, orang-orang tidak melihat Pak Arman sebagai satpam. Mereka melihatnya sebagai manusia, sebagai seseorang yang tenang, penuh empati, dan layak dihormati. Pak Arman sendiri tidak tahu apa-apa. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, tetap berdiri di gerbang, tetap bekerja dalam diam. Namun sejak hari itu, perlahan, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk yang mencolok. Tidak ada perayaan, tidak ada sambutan khusus, tidak ada ucapan selamat yang berlebihan. Namun Pak Arman mulai merasakannya. Orang-orang yang dulu hanya lewat begitu saja, kini mulai menyapa, mengangguk, tersenyum. Beberapa murid yang biasanya acuh, kini menundukkan kepala saat lewat di depannya, mengucapkan salam, menyebut namanya. Para guru pun mulai berbicara dengan nada yang berbeda, lebih menghargai, lebih menghormati. Pak Arman tidak pernah menanyakan penyebabnya. Ia tidak mencari tahu. Ia hanya menjalani hari seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada perasaan yang perlahan tumbuh. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mulai merasa dilihat, bukan sebagai satpam, tapi sebagai manusia. Hidup Pak Arman tidak berubah drastis. Gajinya tetap sama. Pekerjaannya tetap di gerbang sekolah. Ia tetap pulang dengan motor tua. Tetap menghitung kebutuhan rumah tangga. Tetap hidup sederhana. Namun caranya memandang dirinya sendiri mulai berubah. Ia tidak lagi selalu menunduk. Langkahnya sedikit lebih tegap. Senyumnya sedikit lebih percaya diri. Ia menyadari satu hal penting, bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh seragam yang dikenakan, bukan oleh jabatan, bukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh sikap, oleh cara kita memperlakukan sesama. Kejadian kecil itu tidak mengubah dunia, namun cukup untuk mengubah cara Pak Arman berdiri di dalamnya. Dan bagi Pak Arman, itu sudah lebih dari cukup. Kisah Pak Arman bukan tentang satu orang, bukan pula tentang satu profesi. Ini adalah gambaran tentang banyak orang di sekitar kita
tentang mereka yang bekerja dalam diam, datang lebih awal, pulang paling akhir, namun seringkali tidak pernah benar-benar diperhatikan. Di dunia yang terbiasa menilai dari jabatan dan penampilan, kita kerap lupa satu hal sederhana, bahwa setiap manusia membawa beban hidupnya masing-masing, dan setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur memiliki martabat yang sama. Pak Arman mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak selalu membutuhkan panggung, empati tidak harus disaksikan banyak orang, dan sikap manusiawi bisa mengubah cara pandang, bahkan tanpa disengaja. Mungkin hari ini kamu adalah Pak Arman, seseorang yang bekerja keras namun jarang dihargai, seseorang yang bertahan tanpa banyak bicara. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang pernah lupa menyapa, lupa menghargai, lupa melihat manusia di balik seragam. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, itu adalah pentingnya memperlakukan setiap orang dengan hormat dan empati. Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak perjuangan yang sedang mereka simpan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, luangkan waktu untuk menuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Doa untuk Pak Arman, dan doa untuk siapapun yang hari ini masih berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk subscribe channel Kreo ID, berikan like dan bagikan video ini agar lebih banyak kisah manusia biasa yang penuh makna bisa kita dengarkan bersama. Semoga channel ini menjadi ruang untuk belajar menghargai sesama dan tempat bagi cerita-cerita sederhana yang sering terlewatkan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kuatkan langkah mereka yang sedang lelah, lapangkan dada mereka yang sedang diuji, dan muliakan setiap usaha baik yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, namun Engkau catat dengan sempurna. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu.